Assalamualaikum semua. Izinkan saya mempresentasikan makalah saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fafeki dari kelompok 9 yang membahas tugas makalah yang berjudul Perencanaan Interaksi Edukatif. Baik, kita langsung aja ke pembahasannya. Bab 2, pembahasan. Pengertian interaksi edukatif. Interaksi edukatif adalah interaksi yang berlangsung dalam suatu ikatan untuk tujuan pendidikan dan pengajaran. Interaksi edukatif sebenarnya komunikasi timbal balik antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, sudah mengandung maksud-maksud tertentu, yakni untuk mencapai tujuan dalam kegiatan belajar. Berarti untuk mencapai tujuan belajar. B. Ciri-ciri edukatif. Ciri-ciri edukatif dibagi menjadi 7, yaitu ada tujuan yang ingin dicapai. 2. Ada bahan atau pesan yang menjadi isi interaksi. 3. Ada pelajar yang aktif mengalami. 4. Ada guru yang melaksanakan. 5. Ada metode untuk mencapai tujuan. 6. Ada situasi yang memungkinkan proses belajar mengajar dengan baik. Dan 7. Ada penilaian terhadap hasil interaksi. Untuk memahami pemberitahuan tentang interaksi edukatif atau dalam kegiatan pengajaran secara khusus dikenal dengan interaksi belajar mengajar, yang titik penekanannya pada unsur motivasi. Maka terlebih dahulu perlu dipahami hal-hal yang mendasarnya. Oke, saya sekarang sekurang-kurangnya harus memahami kapan suatu interaksi itu dikatakan sebagai interaksi edukatif, termasuk pemahaman terhadap konsep belajar dan mengajar. Setelah itu perlu dikaji tujuan pendidikan dan pengajaran sebagai dasar motivasi dengan segala jenisnya, serta apa pula dimaksud dengan motivasi dan kegiatan dalam belajar dan persoalan dasar tak dapat ditinggalkan dalam pembicaraan. Interaksi belajar mengajar ini adalah pemahaman terhadap siapa yang dikatakan sebagai tenaga profesional kependidikan itu, dan siapa pula siswa yang dikatakan sebagai subjek belajar itu. Bagi guru yang memahami akan profesinya dan mengerti tentang diri anak didiknya, maka dapat melakukan kegiatan interaksi dan motivasi secara mantap. Kemudian operasionalnya, guru harus juga memahami
dan melaksanakan pengelolaan interaksi belajar mengajar. C. Jenis komponen interaksi edukatif. Dalam proses belajar mengajar sebagai suatu sistem interaksi, maka kita akan dihadapkan kepada sejumlah komponen-komponen. Tanpa adanya komponen-komponen tersebut, sebenarnya tidak akan terjadi proses interaksi edukatif antara guru dengan anak didik. B sih? Berikut komponen-komponen tersebut. 1. Tujuan merupakan hal yang pertama kali harus dirumuskan dalam kegiatan interaksi edukatif, sebab tujuan dapat memberikan arah yang jelas dan pasti kemana kegiatan pembelajaran dibawa oleh guru. Dengan berpedoman pada tujuan, guru dapat menyeleksi tindakan mana yang harus dilakukan dan tindakan mana yang harus ditinggalkan. 2. Bahan pelajaran. Bahan pelajaran adalah unsur dalam kegiatan interaksi edukatif, sebab tanpa bahan pelajaran proses interaksi edukatif tidak akan berjalan. Dalam pemilihan pelajaran bahan pelajaran mutlak harus dikuasai guru dengan baik. 3. Metode adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Karakteristik metode yang memiliki kelebihan dan kelemahan, maka guru menggunakan metode yang bervariasi. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan untuk memilih metode mengajar sebagai berikut. Jamarah tahun 1996 halaman 984 dibagi menjadi 5, yaitu 1. Tujuan dengan berbagai jenis dan fungsinya. 2. Anak didik dengan berbagai tingkat kematangannya. 3. Situasi dengan berbagai keadaannya. 4. Fasilitas dengan berbagai kualitas dan kuantitasnya. 4 dan 5. Pribadi guru dan kemampuan profesinya yang berbeda-beda. 4. Alat adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Alat non-material dan alat material biasanya dipergunakan dalam kekuatan interaksi edukatif. Alat non-material berupa suruhan, perintah, larangan, dan nasihat. Alat material berupa globe, papan tulis, batu kapur, gambar, diagram, lukisan, dan video. 5. Sumber belajar dapat diperoleh di sekolah, halaman, di pusat kota, di pedesaan, dan sebagainya. Pemanfaatan sumber pengajaran tergantung pada kreativitas guru, waktu, biaya, dan kebijakan lainnya. 6. Evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan data tentang sejauh mana keberhasilan anak didik oleh belajar dan keberhasilan guru dalam mengajar. Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh guru dengan memakai seperangkat instrumen menggali data seperti tes perbuatan, tes tertulis, dan tes lisan. D.
Prinsip-prinsip interaksi edukatif dalam rangka menjangkau dan memenuhi sebagai besar kebutuhan anak didik, dikembangkan beberapa prinsip dalam interaksi edukatif dengan harapan mampu menjembatani dan memecahkan masalah yang sedang guru hadapi dalam kegiatan interaksi edukatif. Prinsip-prinsip tersebut harus dikuasai oleh guru dapat tercapai tujuan pengajaran. Prinsip-prinsip tersebut adalah: 1. Prinsip motivasi. 2. Prinsip berangkat dan persepsi yang dimiliki. Dan 3. Prinsip mengarah kepada titik pusat perhatian tertentu atau fokus tertentu. Titik akan tercipta melalui upaya sebagai berikut. Ada 5 bagian, yaitu: 1. Merumuskan masalah yang hendak dipecahkan. 2. Merumuskan pertanyaan yang hendak dijawab. 3. Merumuskan konsep yang hendak ditemukan. 4. Membatasi keluasan dan kedalaman tujuan belajar. Dan 5. Memberikan arah kepada tujuan. Maaf ya teman-teman. 5. Tahap-tahap interaksi edukatif. Menurut L.D. Kornes, mengidentifikasi tugas mengajar guru yang bersifat sukesif menjadi 3 tahap, yaitu 1. Tahap sebelum pengajaran, 2. Tahap pengajaran, dan 3. Tahap sesudah pengajaran. Kita bahas yaitu satu persatu, yaitu tahap sebelum pengajaran. Dalam tahap ini guru harus menyusun program tahunan pelaksanaan kurikulum, program semester atau catur bulan atau CAWU, program satuan pelajaran atau SAPEL, dan pelaksanaan program pengajaran. 2. Tahap pengajaran. Dalam tahap ini berlangsung interaksi antara guru dengan anak murid, anak didik dengan anak didik lainnya, anak didik dalam kelompok atau anak didik secara individual. Dan 3. Tahap sesudah pengajaran. Tahap ini berupa kegiatan atau perbuatan setelah pertemuan tatap muka dengan anak didik. F. Model interaksi edukatif. Di sini model atau metode atau model yang ada dalam interaksi edukatif ada 2, yaitu 1. Model interaksi edukatif dalam kelas. 2. Model interaksi edukatif di luar kelas. Yang pertama tadi model interaksi edukatif dalam kelas, dan yang kedua model interaksi edukatif di luar kelas. Oke, kita bahas satu persatu. 1. Metode interaksi edukatif dalam kelas meliputi: A. Metode ceramah, B. Metode tanya jawab, C. Metode diskusi atau metode musyawarah, D. Metode demonstrasi atau eksperimen,
E. Problem metode problem solving. F. Metode sosiodrama dan bermain peranan atau role playing method. Dan G. Metode psikodrama. Dan 2 yang tadi 2 metode interaksi edukatif di luar kelas. Meliputi A. Metode karya wisata dan B. Metode pemberian tugas dan resitasi. G besar. CBSA dalam interaksi edukatif. Cara belajar siswa aktif atau CBSA atau student active learning (SAL) bukan disiplin ilmu atau teori, melainkan merupakan cara teknik atau dengan kata lain disebut teknologi. Jadi yang dimaksud dengan CBSA atau cara belajar siswa aktif adalah salah satu strategi interaksi edukatif yang menuntut keaktifan dan partisipan anak didik seoptimal mungkin, sehingga anak didik mampu mengubah tingkah laku secara lebih efektif dan efisien. Pendekatan CBSA atau cara belajar siswa aktif dapat ditetapkan dalam proses pembelajaran dalam bentuk-bentuk dapat digolongkan menjadi 9, yaitu 1. Pemanfaatan waktu luang. 2. Pembelajaran individual. 3. Belajar kelompok. 4. Bertanya jawab. 5. Belajar mandiri. 6. Umpan balik. 7. Pendayagunaan lingkungan masyarakat dan pengajaran unit. 8. Pameran atau display hasil karya siswa. Dan 9. Mempelajari buku sumber atau teks. H besar. Keberhasilan interaksi edukatif. Keberhasilan dari interaksi edukatif meliputi 1. Pengertian interaksi edukatif. 2. Penilaian keberhasilan. 3. Tingkat keberhasilan. Dan 4. Program perbaikan. Kesimpulan. Akhirnya sampai di kesimpulan. Dari uraian di atas kita menyimpulkan bahwa A. Interaksi edukatif adalah interaksi yang berlangsung dalam suatu ikatan untuk tujuan pendidikan dan pengajaran. 2. Ciri-ciri interaksi edukatif adalah ada tujuan yang ingin dicapai, ada bahan atau pesan yang menjadi interaksi, ada pelajar yang aktif mengalami, ada guru yang melaksanakan, ada metode untuk mencapai tujuan, ada situasi yang memungkinkan proses belajar mengajar dengan baik, ada penilaian terhadap hasil interaksi. 3. Tahap-tahap interaksi edukatif diantaranya yaitu tahap sebelum pengajaran, tahap pengajaran, dan tahap sesudah pengajaran. 4.
Komponen-komponen interaksi edukatif yaitu tujuan pembelajaran, bahan ajar, alat, metode, sumber, dan evaluasi. Sedangkan prinsip-prinsip interaksi edukatif adalah motivasi, persepsi yang dimiliki, titik pusat perhatian, keterpaduan, pemecahan masalah, mencari, belajar sambil bekerja, hubungan sosial, dan perbedaan individu. 5. Metode interaksi edukatif meliputi metode interaksi edukatif di dalam kelas dan di luar, dan metode interaksi di luar kelas. Metode interaksi edukatif di dalam kelas yaitu metode ceramah, tanya jawab, diskusi, eksperimen, pemecahan masalah, sosiodrama, dan psikodrama. Sedangkan metode interaksi di luar kelas meliputi metode karya wisata dan pemberian tugas. 6. CBSA atau cara belajar siswa aktif adalah dalam interaksi edukatif adalah suatu cara, teknik, atau teknologi proses kegiatan dan emosional yang berperan dan bervariasi aktif dalam melakukan kegiatan belajar dan melaksanakannya, yaitu dengan pemanfaatan waktu luang, pembelajaran individual dan belajar kelompok, bertanggung jawab, dan belajar mandiri. Dan 7. Suatu proses belajar berhasil jika daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai prestasi tertinggi baik secara individual maupun kelompok. Dan perilaku yang digariskan dalam tujuan pembelajaran khusus atau TPK telah dicapai oleh anak didik baik secara individual maupun kelompok juga. Oke, sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai dulu.